Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk sharing mengenai proses dari printing ya, yang mana kita mencoba untuk convert data hasil modeling kita di Revit hingga menjadi bentuk file PDF dengan hasil akhir kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ada banyak lembar yang kita buat berdasarkan gambar atau model yang setelah kita selesaikan pada video-video sebelumnya. Oke. Nah, kembali gue sampaikan bahwa tutorial ini merupakan tutorial lanjutan ya dari tutorial-tutorial sebelumnya, dan buat kalian yang belum menonton video sebelumnya silahkan diselesaikan terlebih dahulu karena gue mencoba untuk menyampaikannya dalam bahasa yang sepraktis mungkin gitu. Nah, kalaupun misalkan kalian nggak sempat untuk bikin semuanya ya dari awal gitu, kalian bisa download aja di sini yang konten Denah Progress Part 5. Ini gue udah upload di link ini. Ini juga bakal gue taruh di deskripsi video. Ya, silahkan di-download kemudian dibuka pada software Revit di versi 2021 atau yang setelahnya. Oke, itu ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita ikuti dalam proses untuk menghasilkan gambar berikut. Ya, jadi semuanya kita bisa print dalam satu file melalui satu data Revit yang sama. Gitu. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kita bisa mulai dari pengaturan di denahnya dulu. Kita untuk langkah pertama itu merupakan penyesuaian denahnya, ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini kan denahnya nggak gua rubah-rubah ya, atau nggak gua update lagi sejak video pertama gua upload atau gua selesaikan. Nah, di sini dia udah ketambahan objek-objek lain ya, karena ini kan ada bagian-bagian lainnya yang kita buat dalam menyelesaikan objek ini sebenarnya nggak butuh terus di print gitu. Nah, jadi di sini ini bisa gue rapi-rapikan dulu ya untuk denahnya dengan cara kalian bisa perhatikan di kotak ini ya, kotaknya kan ada, terus kalian double klik aja, nah dia akan masuk ke menunya gitu ya. Nah, kemudian dari sini kalian bisa blok semua aja yang bagian ini ya. Mungkin gue di main tab view gue aktifin dulu ya, user interface, terus di bagian properties. Nah, ini kan kategori planting ya, jadi di sini double klik masuk ke zone-nya dulu kan, kemudian kita ke visibility all graphic, edit, lalu buat plantingnya ini bisa gua hide aja ya, seperti ini. Nah, pun begitu untuk bagian lainnya kayak gini, misalkan ini kan untuk memperjelas aja ya, jadi tidak perlu kita gunakan, berarti tinggal kita right click aja kan, terus di hide in view elements. Nah, ini juga sama, sebenarnya model group aja yang dia untuk menambah ini ya, untuk memperjelas site kita kemarin. Berarti ini bisa gua hide aja dengan cara di bagian sini kita right click, kemudian sini kita bisa pilih yang hide in view elements gitu. Nah, kemudian kita bisa ganti nih yang bagian elevation di sini ya. Nah, ini kan ada 4 sisi. Gue sudah sempat singgung materi ini di pertemuan-pertemuan awal, jadi atau video-video awal maksud gue. Jadi kalau misalnya kalian belum terlalu familiar dengan ini, kalian bisa cek video gue yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ini kan elevation. Jadi ini juga bisa kita hapus nih, atau kita hide gitu ya. Karena kan kita nggak perlu view ini, kita cuma fokus untuk menampilkan denahnya aja. Nah, untuk hide-nya, kalian bisa ke bagian visibility lagi kan, terus pilih edit. Nah, dari sini kalian ke tab annotation, terus cari elevation. Ini kalian unchecklist saja, apply, dan oke. Nah, jadi basically ini cuma kayak permainan layer aja ya kalau di AutoCAD atau software-software sejenis yang mungkin kalian beberapa udah familiar sebelumnya. Kalaupun belum ya tinggal di uncheck saja elevation. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah gue tinggal left click 2 kali lagi aja untuk bagian luarnya, untuk kita keluar dari bagian sebelumnya. Itu ya. Nah, ini kalau misalkan gue pengen buka filenya secara langsung, gue bisa pilih ini ya. Jadi lantai satunya gue double klik. Nah, terus ininya kotaknya sebenarnya bisa kita hide aja, right click, hide in view elements. Nah, dari sini dia udah jadi untuk datanya udah rapi. Tinggal si garis potongannya aja yang perlu kita geser kan. Kalian tinggal klik aja, terus geser objeknya. Ya, tinggal ditekan tombol kanan, kiri, atas, bawah aja, tergantung kebutuhan yang ada di keyboard kalian. Ya. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita perlu, ini gue hide dulu.
kita perlu menyesuaikan bagian-bagian lainnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini kan sebelah kiri bawah ini kan ada beberapa sheets atau lembar yang sudah kita bikin dalam beberapa video sebelumnya ya kan. Nah, kita lihat nih di tampak depan belakang, dia ikut ke update juga ya. Jadi ini bisa kita rapikan. Untuk langkah kedua itu penyesuaian tampak dan detail gitu. Jadi dari sini kita bisa mulai dulu dari katakanlah dari tampak depannya gitu ya. Kita coba rapikan. Jadi dari sini gue bisa left click 2 kali gitu kan, atau klik kiri 2 kali. Terus ini gue blok semua, di blok semuanya nggak apa-apa seperti ini. Nah, nanti dari sini kalian pilih filter ya. Ini dia memang terblok, tapi nggak apa-apa karena kan dia objeknya itu satu ya. Jadi kalian tidak perlu perhatikan kenapa ini dia ikut ke blok juga. Yang penting kita udah double klik, udah masuk ke zone-nya dan kita blok semua aja. Oke, kemudian dari sini gue bisa check none. Nah, terus gue pilih objek-objek yang sekiranya tidak terlalu kita butuhkan. Jadi kita bisa hide aja ya kan. Dalam rangka kita bisa buat model yang harapannya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi hanya fokus menunjukkan ilustrasi modelnya saja. Karena ini yang penting untuk pembangunannya ya kan. Nah, untuk itu kalian bisa pilih aja yang di sini untuk hide bagian topografinya yang pertama. Kemudian untuk plantingnya juga sama mungkin model grupnya ya. 3 bagian ini. Oh, sama satu lagi views. Jadi views yang di garis potongan tidak perlu kita tampilkan. Pilih apply. Oke. Nah, kalau udah kalian tinggal right click aja. Nggak harus di objeknya ya. Bisa di luar juga seperti ini. Cut in view elements. Nah, dia tinggal nunjukkan bagian modelnya aja. Kalau udah kalian double klik lagi di luar objeknya. Nah, kemudian kita merapikan yang bagian tampak belakang nih. Nah, buat tampaknya, kalian bisa double klik di sini. Nah, terus kalian bisa ulangin lagi aja ya. Jadi tinggal di blok semuanya seperti ini. Ya, kalian tidak perlu khawatir ini terblok ya, seperti penjelasan gue sebelumnya. Dari sini kalian bisa pilih filter. Nah, terus di sini tinggal kita sesuaikan aja bagian-bagian yang ingin di hide gitu ya. Jadi sama. Pertama itu plantingnya. Jadi planting meliputi pohon-pohon ya. Terus juga model groups. Selain itu topografi ya yang di bagian tengahnya dan juga di bagian views. Bisa kita hide saja. Dari sini kita bisa right click, pilih hide in view dan pilih elements. Oke. Jadi itu untuk bagian tampak depan dan tampak belakang. Ini dia udah cukup rapi. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu rapikan untuk bagian yang tampak kanan kirinya ya. Ini bisa gue buka. Oh, ini kan juga dia agak rame ya dan melebihi layout dari kop gambar kita. Gitu. Nah, untuk merapikannya sama. Jadi kalian tinggal klik 2 kali, terus di blok semuanya. Dan dari sini kalian pilih lagi ya. Jadi mengulang aja langkahnya sama. Cuma di sini beda objek aja ya. Sekarang kita bahas tampak kiri sama tampak kanan. Nah, dari sini sama. Jadi check none dulu. Kalian pilih planting, model groups, topografi, sama view. 4 bagian ini ya. Apply, terus oke. Dari sini kalian right click, pilih hide in view elements. Kalau udah, klik bagian luarnya dan klik lagi untuk bagian tampak kanan. Seperti ini. Kalian bisa blok semuanya lagi. Diulangi lagi untuk bagian tampak kanannya. Pilih filter. Nah, di sini kalian check none, tinggal diulangi saja. Planting, model group, view, dan topografi. Apply, oke. Right click, hide in view elements. Nah, jadi itu untuk bagian tampaknya. Selanjutnya kita bisa lihat untuk bagian potongan melintang. Nah, sebenarnya tidak terlalu urgent untuk di hide ya. Dan juga potongan memanjang. Nah, seperti ini. Tidak terlalu perlu di hide semuanya juga. Ini sudah cukup ya. Dan juga bagian detail kuda-kuda. Ini sudah cukup oke. Lumayan terlihat jelas gambarnya ya. Sama dengan situasi tentunya tidak perlu kita rubah. Karena ini adalah gambar terakhir yang barusan kita selesai modelkan di tepat video sebelum yang gua upload ini. Jadi itu untuk langkah yang kedua. Nah, kemudian buat langkah yang ketiga atau yang terakhir kita akan coba explore gimana prosesnya ya untuk melakukan print ke bentuk PDF. Nah, jadi yang pertama sebenarnya basic ya. Jadi kalian tinggal klik aja Ctrl P. Nah, di sini gue udah set ya. Gue bakal print ke Microsoft Print to PDF. Nah, kemudian dari sini
kalian diminta untuk menempatkan ya, kira-kira mau di save di bagian mana ya, standar ya. Gue nge-save-nya di bagian sini untuk alamatnya. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah bagian sininya nih. Jadi di sini ada print range ya. Nah, print range ini artinya dia akan melakukan plot atau dia akan ngeprint ya di bagian window yang terpilih. Nah, dalam hal ini gue udah milih yang denah kan. Artinya dia bakal ngebuat ini menjadi PDF gitu. Nah, jadi kalian misalkan buat percobaan pertama kita coba print satu lembar dulu aja ya. Yang mana itu bagian sini. Jadi dari sini itu dulu aja. Nah, terus kalian pilih di sini setup-nya gitu. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatiin tuh di bagian papernya aja. Jadi di bagian papernya ini kan sesuaikan aja sama ukuran yang kalian gunakan. Nah, dalam hal ini gua kan dari kemarin pilihnya yang A3 ya. Jadi kita bisa pilih aja yang A3. Kemudian juga bisa kalian ganti tentunya ya untuk orientasinya. Cuma karena dalam hal ini kita udah konsisten kan, dari awal kita udah pakai landscape, jadi udah kita nggak perlu ganti-ganti lagi untuk orientasi gambarnya. So far itu aja sebenarnya yang perlu kita rubah ya, papernya sama orientasinya. Kalau udah pilih OK. Nah, setelah ini beres ya. Jadi ini current window tadi udah gue coba sampaikan. Nah, dari sini kita bisa pilih OK aja. Nanti dia bakal minta mau di save-nya dengan nama apa ya, standar kan. Jadi misalkan di sini gue kasih aja nama DNHJ gitu ya. Terus save. Oke, nah jadinya dia bakal kebentuk seperti ini ya. Nah, kalau di sini kan untuk skalanya belum pas ya. Jadi gue bisa close dulu. Kita balik lagi ke bagian Revit kita dan dari sini gue bisa ulangin ya untuk Ctrl P. Terus pilih setup. Nah, di sini gue perlu ganti satu bagian ya. Jadi di bagian zoom, ini kita pilih zoom aja dan ukurannya 100%. Oke, terus pilih yes. Nah, ini untuk namanya kalian buat aja misalkan ini settingan 1 gitu ya. Terus pilih oke. Kalau udah, misalkan kalian pengen dilihat dulu sebelum di print ya, supaya tidak ngeprint berulang, kalian bisa pilih preview dulu. Nah, dari sini dia udah pas ya. Jadi udah sesuai dengan skala kita. Mana kita menggunakan crop gambarnya juga A3 gitu di sini. Kalian tinggal right click aja untuk merubah ini ya zoomnya, misalkan diinginkan, dan kalau udah kalian bisa pilih print langsung. Nah, akan balik lagi ke sini dan pilih OK kalau udah. Jadi ini misalkan gue ganti aja, terus pilih save dan replace. Oke, ya akan jadi tampil bentuk seperti ini. Ya, ini udah pas sesuai skalanya. Nah, tapi kan ini kalau dia satu crop gambar satu file. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa ngeprint tapi langsung semuanya? Ya jadi nggak seperti ini. Karena ya kita sadar kan bahwa sebenarnya project itu bisa puluhan bahkan bisa ratusan gambar kalau misalnya projectnya skala besar. Nah, jadi misalkan kita pengen keprint semuanya secara bersamaan dan menggunakan crop yang sesuai keinginan kita dan terstandar gitu ya skalanya. Kalian ulangin lagi pertama di sini Ctrl P-nya. Akan masuk ke menu print kan. Nah, dari sini kalian ganti ini untuk print range-nya. Yang awalnya current window dijadiin selected views or sheets. Ya. Pilih ini. Nah, terus akan diminta select bagian yang kita mau print secara bersamaan. Di sini kan dia udah kepisah nih sebenarnya. Kalau kalian mau lebih spesifik lagi, kalian tinggal unchecklist aja views-nya. Jadi yang tampil cuma lembar-lembar crop gambar aja. Nah, di sini gue pilih DNA, centang semuanya seperti ini, atau bisa juga tekan ini ya, shift, tekan bawahnya dan dicentang. Gitu, bisa juga seperti itu. Nah, intinya gue coba centang beberapa bagian yang perlu di print out, dijadikan PDF file. Kalau udah, pilih OK aja dan yes. Sini kita buat aja sebagai set 2 misalkan. Set 2. Nah, sama satu lagi di sini nih, filenya kan ini create separate files. Jadi dia akan membuat PDF setiap satu filenya. Kalau kalian pilih yang separate file, jadi ya keprint semua tapi kepisah filenya satu-satu. Nah, untuk combine kalian pilih yang atasnya aja. Untuk multiple selected views jadi a single file atau satu file yang sama. Nah, di sini gue pilih yang combine dan kalau udah kita bisa pilih OK aja. Dan di sini gue bisa ya mungkin kasih judul execution plan. Oke. Nah, udah ini kita bisa pilih save. Oke. Nah, jadi nanti dia akan tampil seperti ini ya. Ada beberapa lembar. Pertama untuk lembar denahnya.
tampak dua ya, depan belakang, kiri kanan, potongan melintang memanjang ya, standar, sama detail juga kita udah punya. Dan di sini ada bagian untuk sideline juga, gitu. Nah, jadi kurang lebih itu ya video tutorial yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini. Dengan hasil akhir kurang lebih ada 7 lembar gambar yang bisa kita hasilkan, gitu ya. Jadi itu kalau misalnya gue bisa tarik kesimpulan sedikit ya, kita bisa ngerasain banget kalau misalkan menggunakan platform ini kita bisa mendapatkan objek ataupun model yang dihasilkan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan kita menggunakan platform yang cuman berorientasi CAD aja, ya karena kita sudah membentuk gambar yang terintegrasi. Jadi satu gambar bisa ada tampaknya, depan belakang kiri kanan, kita bisa buat set potongan ya, melintang memanjang, terus ada detail juga dalam satu data yang sama, termasuk juga kawasan. Jadi di sini gue bisa memodelkan dengan situasi dalam satu file yang masih dia satu data aja gitu. Nah, jadi itu buat keunggulannya dari platform ini. Sebenarnya tidak terbatas dari Revit juga, jadi platform-platform sejenis yang support BIM itu juga bisa kita maksimalkan fitur-fiturnya untuk menghasilkan model yang kita inginkan dengan dalam waktu yang lebih cepat, tapi juga dapat menghasilkan informasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orientasi yang hanya CAD atau garis layer saja. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial dari gue, dan silahkan di like dan subscribe jika kalian merasa tutorial ini membantu kalian. Mungkin ini bagian terakhir dari tutorial yang kita bahas sejauh ini ya. Jadi dalam beberapa part ini, atau mungkin di total ya 2 jam kayaknya nggak nyampe ya, sekitar itu ya. Kita udah bisa menghasilkan gambar yang cukup banyak di sini kan untuk dibandingkan dengan orientasi 2D, tapi kita juga mendapatkan, selain itu kita juga mendapatkan objek yang dapat mengeluarkan informasi. Jadi semuanya gambarnya terintegrasi sekali lagi. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sampai jumpa pada bahasan atau tutorial yang berikutnya. Bye-bye.